Guys, Indonesia ketiban durian runtuh selepas KTT G20. Jom kita semak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Alhamdulillah, insyaAllah. Guys, apa kabar kalian semua? Saya mengharapkan kalian sentiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys. Oke guys, selepas KTT G20, beberapa pelaburan baru masuk ke Indonesia ya. Dianggarkan triliun-triliun yang masuk ke Indonesia. Ini merupakan sejarah untuk Bapak Jokowi dan juga Indonesia ya. Dan ini juga merupakan satu signifikan setelah forum KTT G20 ini diadakan. Ini menunjukkan bahwa Bapak Jokowi punya suara, punya hati naluri, punya kejujuran dalam memegang amanah, dan kepercayaan itu diberi ataupun kepercayaan itu telah diambil oleh semua delegasi, di mana hampir semua ya delegasi ini membuat pelaburan di dalam negara Indonesia itu sendiri. Bukan senang guys untuk mendapatkan pelaburan di dalam negara oleh negara luar ya. Sebenarnya bukan senang kalau tidak ada diskusi, perundingan, perbincangan yang baik, dan Bapak Jokowi mengambil jalan neutral untuk semua negara, dan sebab itu pelaburan itu masuk secara bertubi-tubi guys. Maksudnya durian runtuh lah begitu. Jadi layanan dari Indonesia juga merupakan satu kesan untuk para delegasi itu. Maksudnya kesan itu dapat diterima oleh mereka, dan mereka nampak sendiri guys, di Indonesia ini punya banyak sumber alam, punya banyak wisata-wisata, punya banyak tempat-tempat yang menarik yang boleh mereka ceburi teknologinya, sumber daya alamnya. Itu sebenarnya memungkinkan banyak pelaburan itu masuk ya. Jadi kita lihat video ini sendiri guys, daripada channel CNBC Indonesia. Kepada baru ketemu channel ini, seperti biasa bantu channel ini subscribe, like, share, dan komen, dan tekan butang loncengnya sekali kepada yang belum menekan untuk info yang terkini dari channel ini. Oke, judulnya ialah Indonesia ketiban durian runtuh di KTT G20. Penasaran kita, berapa sebenarnya pelaburan ya yang masuk ke Indonesia ini, dan negara manakah yang paling banyak membuat pelaburan dalam negara ini? Kepercayaan yang begitu tinggi. Oke, jom kita simak video ini. Ya, momentum presidensi G20 Indonesia yang berlangsung di Bali kemarin sangat dimanfaatkan untuk mencari peluang kerjasama oleh pemerintah dan kalangan dunia usaha. Dan kabar baiknya, banyak negara yang sudah menyatakan deal atau minat mereka untuk bergabung dalam proyek-proyek strategis di Indonesia. Mulai dari sektor transportasi, energi, hingga pembangunan jalan tol. Lalu apa saja? Maksudnya tiga guys, tiga. Transportasi, pembangunan, dan juga apa yang dia bicarakan tadi. Kita dengar balik. Dalam proyek-proyek kita dengar di Indonesia. Mulai dari sektor transportasi, energi, pembangunan jalan tol. Lalu apa saja kira-kira proyek-proyek yang sudah disepakati dalam KTT G20 kemarin? Saya akan bahas lebih lanjut di Indonesia ketiban durian runtuh di KTT G20. Proyek pertama adalah MRT. MRT di G20 guys. Kemarin nggak tanggung-tanggung Indonesia berhasil menggait Jepang, Jepang Inggris, dan Korea Selatan dalam Inggris dan Korea MRT di Jakarta. Langsung MOU dengan 3 negara tersebut di Bali disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan PLT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Untuk Jepang sepakat untuk investasi di pembangunan MRT Jakarta East West Line fase 1. Rutenya adalah dari Tomang, Dukuh Atas, Senin, Perintis, hingga Medan Satria. Untuk Inggris, teken investasi MRT Jakarta East West Line miliar fase 1 guys. dan LRT dengan nilai investasi sebesar 1,2 miliar dolar. Gila. Lalu untuk Korea Selatan,
investasi MRT Banyak Setempat itu. dengan rute Fatmawati sampai Kampung Rambutan. Proyek selanjutnya apa? Proyek selanjutnya adalah Tol Trans Sumatera. Trans Pemerintah Sumatera. Indonesia dan pemerintah Turki juga Oh, ini Turki, MOU guys. untuk pembangunan jalan Tol Trans Sumatera. Maksudnya yang tadi 3 dan ini 4 ini sudah tanda tangan MOU. Maksudnya sudah confirm ini Indonesia akan dapat pelaburan ini masuk ke dalam negara. Mantap lah. Yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasi PT Hutama Karya Kuncoro langsung dengan wakil makin Presiden maju Dewan Indonesia. Direksi IRG Group dari Turki, Mustafa Sani Erbilgin, yang disaksikan langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. No. Kenapa Turki? Terus side, Jubir guys. Kemenlu PR Endra Satmawijaya bilang bahwa alasan Turki jadi negara mitra pada proyek ini adalah karena Turki berpengalaman dan memiliki penguasaan teknologi yang advance dalam Turki ini ya? pembangunan jalan tol. Proyek berikutnya, proyek Transisi energi. Seperti yang sudah ini disampaikan, Indonesia Amerika. juga dapat pendanaan proyek berbasis 20 miliar USD, untuk mendukung gila. pengembangan kendaraan listrik, teknologi, hingga pemensiunan PLTU dari negara-negara G7 senilai 20 miliar dolar. Ini yang paling banyak. Atau sekitar 300. Tadi 1,25 miliar. Nah, ini 20 miliar, guys. 11 triliun rupiah. Investasi ini juga dalam 11 rangka triliun. mempercepat pelaksanaan transisi energi di Indonesia. Bahkan di-emphasize langsung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahwa bersama kita memobilisasi 20 miliar dolar dalam pengembangan energi terbarukan dan mendukung transisi energi untuk menjauhi batu bara. Selain itu, Jepang, Amerika Serikat, Norwegia pun dalam 6 bulan ke depan akan membantu Indonesia untuk membuat rencana investasi komprehensif dalam payung yang bernama Just Energy Transition Partnership untuk mencapai net zero emission. Selanjutnya, proyek berikutnya adalah pemensiunan PLTU. PLN dapat dukungan langsung dari Asian Development Bank untuk memensiunkan dini PLTU lewat skema yang bernama Energy Transition Mechanism atau ETM. Sudah MOU juga di G20 kemarin. Sudah MOU juga, guys. Pensiun dini PLTU pertama yang dimiliki produsen listrik swasta, yaitu PLTU Cirebon 1. MOU-nya dilakukan sekaligus peluncuran ETM Country Platform dan dihadiri langsung oleh Presiden ADB Masatsugu Asakawa dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo, Presiden Direktur Cirebon Electric Power, dan CEO Indonesia Investment Authority. Selanjutnya adalah proyek bisnis hidrogen dan amonia. Ini oleh Pertamina dan perusahaan energi terbesar asal Arab Saudi Aramco yang tekan kerjasama di proyek penyediaan hidrogen dan amonia. Untuk MOU-nya sendiri dilakukan langsung oleh Dirut Pertamina Nike Widiawati ini dan pun MOU juga Downstream Aramco Muhammad Al-Kahtani di B20 Summit kemarin. Untuk Pertamina sendiri memang sedang mengembangkan program dekarbonisasi melalui Carbon Capture Utilization and Storage atau CCUS. Jadi harapannya dengan adanya penyediaan hidrogen dan amonia ini bisa memainkan peran kunci dalam ekonomi netral iklim di masa depan dan memungkinkan pembangkit listrik bebas emisi untuk transportasi berat, pemanasan, sampai seluruh ini berapa proses. miliar lagi nih yang ini. Lalu proyek apa lagi? Proyek-proyek strategis yang di-deal di G20 ini kemarin. pun proyek bisnis kilang Tuban. Kilang minyak di Tuban. Ini mencakup macam listrik juga. Kerjasama oleh Pertamina New and Renewable Energy yang merupakan subholding New and Renewable Energy dari Pertamina dengan perusahaan listrik asal Arab Saudi ACWA Power yang resmi melakukan Joint Development Agreement terkait penyediaan pembangkit tenaga listrik, uap dan air pada proyek Grassroots Refinery and Petrochemical disebut GRRP di Tuban, Jawa Timur. Dan penandatangan ini dilakukan langsung oleh CEO Pertamina NRI. Ini pun sudah tanda tangan, CEO ACWA Power Pedi Padmanathan dalam acara B20 Summit kemarin. Proyek ini tujuan dibangunnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari GRRI tersebut, di mana di Joint Development Agreement sudah disepakati kerjasama yang meliputi pembangkit listrik kapasitas 575 MW,
pembangkit uap berkapasitas 3.000. 3.288 ton per jam, dan desalinasi air 12 dengan kapasitas ton per jam. 12.000 ton per jam. Wah. Jadi nggak main-main ya jumlah proyek Ini yang sudah barulah. taken deal di G20 Summit kemarin, dari segi jenis proyek, bahkan sampai jumlah atau nilai proyek-proyek tersebut. Itulah berapa Katanya jumlah pemerintah semua ya? Indonesia benar-benar memanfaatkan banget momentum kemarin untuk tidak hanya mengenalkan Indonesia ke kancah mancanegara, tapi juga untuk Iya, memastikan betul. kerjasama multilateral untuk menjalankan proyek-proyek strategis demi kemajuan Indonesia di masa depan. Ini barulah. Nah, guys, ini barulah pemimpin yang sebenar, pemimpin yang mengambil inisiatif, mengambil manfaat daripada G20 ini. Mengambil semua faedah-faedah yang ada dalam pertemuan KTT G20 ini. Pak Jokowi orang yang paling cerdik, paling bijak kalau saya mengatakan begitu, karena kalau dilihat tadi daripada semua pelaburan ini, lebih kurang ada 7 negara ya yang masuk dalam pelaburan, termasuk Korea, Jepang, Amerika, Inggris, Norway, Turki, Arab Saudi. Itu semua pelaburan kalau diikutkan, tidak tahu berapa triliun semua guys. Kalau macam Amerika sih sudah 20 triliun, termasuk yang ada 6 lagi. Jadi jumlah-jumlah semua mungkin mencapai 100 triliun. Nah, ini dilihat sendiri ya, selain dari Indonesia ini mempunyai kekayaan sumber alam, mempunyai hubungan yang baik dengan semua negara-negara luar, Bapak Jokowi juga mengambil manfaat ini sebenarnya untuk siapa? Untuk rakyat Indonesia. Bapak Jokowi tidak memikirkan untuk kepentingan dirinya. Nah, saya beranggapan begitu guys, karena bukan senang ya untuk mendapat sebanyak ini pelaburan yang begitu tinggi ya di Asia. Saya ingat di Asia Tenggara ini Indonesia negara pertama yang mendapat pelaburan sebanyak ini pada tahun 2022 ini. Itu salah satu manfaat ya, apabila ketua negara ataupun presiden negara sebuah negara seperti Indonesia, Bapak Jokowi mengambil sikap ataupun sifat neutral ya, mengambil jalan tengah, tidak memusuhi mana-mana negara, memikirkan kebertanggungjawab untuk memimpin negara. Amanah yang diberi oleh rakyat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan Indonesia. Antara beberapa pelaburan yang dibawa seperti energi, jalan tol, kemudian transportasi, itu sebenarnya memudahkan rakyat untuk mengembangkan ekonomi mereka di tempat masing-masing. Apabila pelaburan masuk, pembangunan ada, pembangunan dibina, kemudian rakyat akan dapat manfaat dari sumber ekonomi yang dibangunkan itu, seperti peluang pekerjaan. Mereka dapat menggunakan tenaga kerja yang bagus, tidak perlu keluar negara. Semua yang rakyat yang bijak, yang pintar itu dapat bekerja dalam negara sendiri, dan juga produk-produk Indonesia, tempat-tempat wisata, pelancongan itu akan dapat berkembang maju apabila pelaburan itu banyak masuk ke dalam negara. Jadi ini salah satu contoh pemimpin Indonesia yang paling saya ingat yang paling dikagumi ya oleh negara-negara luar. Kalau tidak, kenapa mereka sanggup melabur miliar-miliar ke dalam negara Indonesia? Kalau tidak ada hubungan baik, kepercayaan, dan juga amanah yang dipegang oleh Bapak Jokowi itu. Jadi alhamdulillah semua telah selesai. Dengan MOU sudah ditandatangani, itu maksudnya sudah sah, dan juga telah terimalah pekerjaan ataupun peluang ataupun pelaburan itu diterima di Indonesia apabila tanda tangan MOU itu. Itu yang paling penting guys. Jadi untung negara Indonesia, rakyatnya juga yang paling untung sebenarnya apabila Indonesia dapat menerima pelaburan sebesar itu guys. Jadi saya ingat, mudah-mudahan didoakan juga Bapak Jokowi sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semua rakyat Indonesia juga berada dalam keadaan aman, tenteram, dan makmur.
Pentingnya untuk kestabilan politik, kestabilan di dalam negara itu, supaya negara luar mau untuk melabur dalam negara itu sendiri. Kepercayaan itu yang penting deh, kejujuran itu yang penting. Oke, saya ingat itu saja guys video pada kali ini. Jika kalian juga punya pandangan pendapat tersendiri terkait dengan video ini tadi, pelaburan yang besar ini tadi masuk ke Indonesia, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah untuk berbagi info yang bermanfaat dan positif daripada kalian. Saya mengeluhkan kalian untuk mengomentar secara positif guys. Oke, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam persaudaraan. Assalamualaikum, bye bye.